Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi ini? Saya percaya kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati, memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, kita akan langsung saja masuk dalam materi hari ini. Khususnya pada hari ini kita mau belajar tentang pengaruh perkembangan zaman terhadap sosial budaya masyarakat. Anak-anak, perkembangan zaman yang semakin modern atau maju dapat membawa begitu banyak dampak bagi sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dampak-dampak tersebut bisa bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif. Nah, anak-anak, kita mau memperhatikan bersama-sama perubahan yang terjadi pada sosial budaya masyarakat itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah komunikasi. Yang kedua adalah pola pikir dari masyarakat. Yang ketiga, terjadinya konflik atau masalah. Yang keempat, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, karena bencana alam. Yang keenam, perubahan iklim. Yang ketujuh, karena peperangan atau perang. Dan yang kedelapan itu karena pengaruh dari budaya asing atau budaya luar yang masuk ke negara Indonesia. Itu adalah penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat. Ada 8 poin penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, anak-anak, perubahan sosial budaya yang terjadi itu dapat mengubah beberapa kebiasaan yang dilakukan atau beberapa ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bisa mengubah adat istiadat yang sudah ada. Jadi pengaruh-pengaruh itu, perubahan itu bisa mengubah adat istiadat yang sudah dibangun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Ataupun bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, dan sebagainya bisa mengalami perubahan. Tapi juga bisa mengubah cara pandang masyarakat, ya. Tapi juga bisa mengubah ideologi suatu masyarakat atau dasar suatu masyarakat. Nah, anak-anak, kita mau memperhatikan bersama-sama perubahan sosial budaya dapat membawa dampak yang sangat luar biasa bagi tatanan sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Tadi saya katakan perubahan itu atau dampak itu bisa bersifat positif, tapi juga bersifat negatif. Nah, kita mau melihat perubahan itu dapat membawa dampak positif. Contohnya seperti apa? Yang pertama, adanya ide atau penemuan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi perubahan itu bisa membuat ide baru, penemuan sesuatu yang baru karena perkembangan zaman tersebut. Yang kedua, dapat membentuk pola pikir menjadi lebih ilmiah dan lebih maju. Jadi pola pikir masyarakat itu bisa lebih maju, bisa ilmiah mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin modern atau maju. Lalu yang ketiga, dapat menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Jadi masyarakat itu sudah mengalami peningkatan, mengalami perkembangan secara modern dan juga
ideal atau perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Itu adalah dampak positif dan itu bagus supaya kita terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Tapi jangan lupa ada juga dampak-dampak negatif yang bisa terjadi, yang bisa dialami. Contohnya perubahan pada budaya. Indonesia kita orang yang berbudaya, tapi kalau kita nggak waspada, itu bisa mengalami perubahan dan budaya yang tidak baik bisa mengubah semuanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang begitu luar biasa. Tadi saya katakan yang kedua bisa mengubah perubahan kebiasaan, sopan santun, gotong royong, kerja bakti, toleransi, tolong menolong. Kalau kita nggak waspada, asal menerima budaya luar dan perkembangan-perkembangan yang ada diterima tanpa diperhatikan dengan baik, bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Lalu yang ketiga adalah perubahan gaya hidup pada masyarakat. Dulu sebelum ada perubahan-perubahan, berpakaiannya sopan sekali. Tapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka gaya hidupnya berubah. Cara berpakaiannya mengikuti budaya luar dan sebenarnya itu tidak baik, itu tidak boleh. Kita harus mempertahankan hal-hal positif yang kita miliki di bangsa kita. Lalu yang berikutnya adalah dampak negatifnya adalah berkurangnya interaksi dengan sesama dan terciptanya sikap individualisme. Jadi tidak ada lagi interaksi dengan sesama. Kalau dulu suka ngumpul, cerita, ngobrol, tapi sekarang nggak ada lagi. Lebih fokus pada diri sendiri, idealisme, mementingkan diri sendiri. Nah itu tidak boleh. Lalu tidak peduli lagi kepada orang lain, tidak ada lagi kepedulian. Tetangga mau sakit nggak tahu, terjadi apa-apa pada tetangga nggak tahu karena perubahan-perubahan tadi. Tapi juga dapat menyebabkan kelalaian dan kemalasan. Ya, lalai mengerjakan tugas, malas-malasan dalam mengerjakan tanggung jawab karena mengikuti. Contohnya karena nonton TV, habiskan waktu untuk melihat YouTube, akhirnya semua hal-hal penting yang harus dikerjakan dilalaikan begitu saja. Nah, ini penjelasan secara singkat tentang perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa dampak bagi sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak, tugas bagi kalian adalah silahkan kalian mengerjakan. Ayo kerjakan halaman 78 dan 79. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan. Tuhan Yesus